Manusia yang memiliki silsilah keturunan siluman katak yang diduga untuk melindungi kesehatan partisipan ini. Apakah energi siluman katak ini positif atau negatif? Saya memilih angka kelahiran nomor 13. Denny yang lahir di tanggal 13 sempat ingin diculik sosok kuntilanak pada saat kelahirannya. Dari kecil sering bermain dengan sosok gaib. Konon dirinya dinikahi oleh sosok gaib perempuan sehingga sulit mendapatkan jodoh. Apakah ada karma baik yang akan menghampiri hidupnya? Denny yang tampaknya digambarkan, saya nggak tahu, sesosok siluman. Ya, saya menggambarkan satu sosok orang berbadan orang tapi mukanya aneh. Saya tidak bisa mengkategorikan ini binatang apa, tetapi atau hewan apa. Ini siluman ya. Mas Denny, lahir di tanggal 13 bulan 7. Saya merasakan kamu diikuti oleh sosok gaib yang aneh. Aneh tapi di sini bisa berarti dua hal, baik dan buruk. Kemudian saya ngelihat kamu, Denny, koreksi saya ketika saya salah, saya mencium. Apakah betul kamu sudah berteman dengan makhluk gaib dari kecil? Ya, dia itu matanya beda, ya. Jadi di sini saya lihat matanya itu bukan mata manusia kebanyakan. Jadi matanya seperti orang yang berkepribadian dipengaruhi oleh makhluk astral. Rani, kamu nggak apa-apa? Awas, hati-hati. Kamu ngapain ada di sini, Rani? Kamu nggak apa-apa kan? Tadi aku diculik sama kuntilanak. Dan dia terus megang-megang perutku. Ibu, sebaiknya ibu banyak berzikir. Karena orang hamil banyak sekali gangguannya. Berhubung Ibu Rani sudah ketemu. Bapak-bapak, mari sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Iya, Pak Ustadz. Ayo, hati-hati. Kasian banget kataknya diginiin. Bang, kataknya saya bayarin deh. Boleh, Bu. Wah, ini mah masih kurang, Bu. Nangkepnya susah soalnya. Segini cukup kan? Nah, kalau ini baru cukup. Bentar ya, Bu. Makasih ya. Sekarang kamu kembali ke alam kamu ya, Katak ya. Terima kasih sudah menolong saya. Suatu saat nanti aku akan membalas kebaikan ini. Saya adalah Pangeran Katak. Katak, ini kamu yang bicara. Iya, ibu jangan takut. Saya tadi sih pertama sih masih saya kecil kan, saya nggak open gitu kan, ditanya-tanya terus sampai saya dewasa saya nggak pernah peduli gitu, nggak percaya saya tadinya. Si ibu kemana sih, udah malam begini kok belum pulang ke dari pasar? Aduh, terpaksa makan sendiri. Kok tiba-tiba merinding ya? Assalamualaikum. Pak, maaf ya. Tadi Ibu... Pak,
anak itu. Tolong! Tolong! Tolong Bu, suami saya kesurupan. Saya panggilin dukun ya Bu ya, tunggu sini ya Bu. Tolong Bu. Tolong suami saya ya Pak. Loh, tadi di sini. Kemana? Keluar kamu dari raga ini. Pak, Bu, alhamdulillah Bapak udah sadar. simpan garam ini. Jangan sampai hilang. Emang kenapa Mbah? Garam itu berfungsi sebagai pagar rumahmu agar tidak diganggu makhluk gaib. Dan ingat, jangan sampai hilang. Dan masuk lebih dalam lagi, ternyata saya menggambarkan sosok ini. Manusia bersetengah reptil, kemudian berwajah orang tetapi agak sedikit campuran reptil dan monster. Awal cerita itu orang tua saya bilang tuh waktu saya mau dilahirkan ada kuntilanak di atas langit-langit rumah saya. Dan katanya dia mau mengambil saya. Dan di saat itu juga ada sosok itu tadi itu katak. Sosok katak ya, Ya. muncul. Ya, bentuknya besar segini. Cuma yang bisa ngelihat itu mama dan papa. Ya, sabar Bu. Yang tenang ya Bu, yang tenang. Tenang Bu, Bapak mau telepon bidan dulu. Halo? Siapa kamu? Hah? Jangan ganggu keluargaku! Ini harus menjadi milik. Jangan takut, aku mau lindungi anak kalian. Kalian tidak perlu takut padaku. Kuntilanak itulah yang ingin mengganggu kalian. Kodoknya bisa berbicara. Kuntilanak itu tidak akan bisa mengambil bayi ini selama aku di sini. Aku akan mengusir kuntilanak itu dari rumah ini. Pak, kuntilanak itu Pak. Iya Bu, itu. Sakit. Iya, sabar Bu. Sebentar lagi bidannya datang Bu, sabar ya.